Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Indonesia Pagi pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai hari Senin tentunya, hari Senin biasanya agenda pertama di kantor kebanyakan adalah rapat. Adakah yang bisa kita ambil pelajaran hidup dari kata rapat? Dan saatnya di segmen Membuka Mata bersama motivator muda Mas Ferry Faruk, kita akan membahas masalah ini. Selamat pagi Mas Ferry. Selamat pagi. Senang sekali berjumpa di tiap Senin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Sudah. Semangat nih ya. Mas, tadi tema kita Tapi adalah belum rapat. Belum rapat ya. Di tema kita adalah The Dictionary of Meeting Participant atau kamus peserta rapat. Iya. So, ngomongin Senin, ngomongin rapat, aduh pusing deh. Apa nih Mas maksudnya tema hari ini? Sebetulnya kan ada orang yang sangat ketakutan mendengar kata rapat itu, trauma. Ada yang sangat senang sekali rapat gitu. Mungkin karena di sana ada donat, ada kopi, ada gorengan seperti itu gitu. Oke. Nah, sebetulnya kita akan ambil sebuah pengertian gitu ya dari kata-kata yang mungkin sering terlewatkan, yang bisa diambil dari event rapat gitu. Itu untuk pribadi orang gitu. Jadi artinya pribadi orang bisa dilihat dari cara mereka menjadi peserta rapat. Baik. Nah, kita biar gampang kita ambil clue-cluenya. Ada clue-cluenya nih? Iya, ada clue-cluenya. Apa aja tuh Mas? Betul. Ya, clue-nya misalnya kata terlambat, ada meja, ada diam, ada usul, ada bicara, ada rapat itu sendiri seperti apa, kemudian keputusan. Jadi kata-kata itu akrab sekali dalam satu rapat ya Mas? Iya, Jadi, betul. kata Mas tadi kita bisa juga melihat bahwa sosok seorang bisa pribadi ini bisa dilihat. kelihatan pas rapat. Oke, kita mulai nih Mas. Kalau kita ngomongin kata tadi yang disebut pertama tadi adalah terlambat. Iya, terlambat. Banyak tuh orang yang sering datang terlambat. Pasti. Nah, ini apa nih maksudnya? Atau mungkin adalah menjadi kebiasaan. Iya. Gitu ya. Ya, terlambat kita bisa artikan adalah cara seseorang untuk mengatakan bahwa waktu orang lain itu tidak penting. Wow. Atau tidak berharga begitu. Bayangkan gitu ya. Jadi itu cara mengatakan yang paling buruk gitu tentang bahwa waktu saya berharga, tapi waktu Anda tidak. Gitu. Sehingga kan kemudian ada orang yang datang misalnya hampir setengahnya gitu kan, atau 5 atau 10 menit gitu. Nah ini sebetulnya adalah sebuah budaya atau kebiasaan yang baik. Gitu. Karena apa gitu? Karakter orang yang cerdas, yang performance-nya baik gitu kan. Tetapi kalau kebiasaan di kantornya buruk, terlambat, ya, terlambat gitu kan, sepertinya tidak menghormati orang lain di sini kan, tidak menghormati waktu orang lain, artinya dia akan tampil buruk gitu, walaupun kinerja baik gitu kan. Nah sekarang misalnya apa yang mesti kita lakukan? Kalau misalnya supaya peserta-peserta rapat itu tidak terbiasa. Apa nih? Gitu. Nah ini sudah pernah kita praktekin gitu ya. Ya skalanya mungkin kecil, tapi di unit-unit yang kecil juga bisa dipraktekin. Misalnya kita bikin kaosnya itu atau misalnya blazer atau apalah, misalnya ditulis di sini I'm sorry I'm late gitu. Sehingga orang lain orang yang datang ke sana itu wajib memakai kaos itu kalau terlambat. Baik. Itu satu. Atau dua, misalnya saya pernah juga itu. Saya pernah menjadi seorang aktivis di pelayanan motivasi begitu. Ketika kita datang itu, mereka 5 menit diam gitu. Kita kan jadi salah tingkah itu orang yang terlambat itu. Atau misalnya tepuk tangan yang meriah gitu. Orang datang terlambat, tepuk tangan semua gitu. Bayangkan gitu kan, malunya gitu kan. It's kind of shock therapy ya, Iya betul. Mungkin tidak ada cara lain ya, karena Indonesia itu sangat terkenal sekali. Saya 5 tahun bekerja di lembaga internasional, dan itu sudah pasti kalau misalnya orang-orang di luar Indonesia itu pasti datang 5 atau 10 menit sebelum rapat. That's a good way buat bikin malu yang telat ya. Karena memang tadi terlambat berarti kita tidak menghargai orang lain, waktu betul. yang Terlambat disediakan. itu adalah cara mengatakan waktu orang lain tidak berharga. Next kita pindah ke tadi setelah kata terlambat Mas sudah sebutin meja. Mas. Meja. Betul. Apa nih maksudnya meja dalam konteksnya meeting ini? Iya, ada meja ini kan kalau kita terjemahkan itu ada tempat yang paling berbahaya di dunia. Wah, karena apa gitu? Karena dengan tiba-tiba orang yang tidak tahu menau gitu kan, kemudian menjadi orang yang serba tahu kalau sudah di belakang meja. Apalagi sudah jabatannya bos gitu kan, manajer atau director gitu kan. Nah itu sangat berbahaya sekali gitu. Karena apa gitu? Seharusnya ada semacam kita harus membedakan antara vision, orang yang visionary, punya visionary gitu kan, dengan orang yang sok tahu. Gitu. Karena apa gitu? Kalau orang sok tahu, dia pasti akan berbicara tanpa dasar.
Baik. Nah, kalau visionary itu kan adalah desire state gitu, keadaan yang diinginkan. Jadi keadaan yang diinginkan itu harus ada dua modalnya. Yang pertama present state gitu kan, keadaan yang ada sekarang ini gitu kan, atau misalnya di lapangan itu seperti apa, plus resource. Resource itu hasanah, baik itu misalnya sumber daya manusianya, sumber daya yang diberikan oleh kantor itu sendiri gitu kan, terhadap sebuah pekerjaan. Nah, kalau kita ujuk-ujuk gegabah kemudian mendikte bahwa ini mudah, ini apa gitu kan, jadi easier said than done seperti itu. Ya. Nah, itu membahayakan sekali. Artinya meja itu harus dipahami sebagai sebuah sebuah wahana belajar sebetulnya, bukan wahana mendikte pekerjaan, menilai pekerjaan. Begitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi memang orang-orang yang harus, sebenarnya orang yang memimpin itu harus punya visionary, bukan sok tahu. Iya, bukan sok tahu. Oke. Nah, meja yang membuat orang menjadi sok tahu. Nah, untuk apa nih yang harus dilakukan orang-orang yang let's say di belakang meja sebutannya gitu? Iya, sekali-kali misalnya, karena kan orang tuh ada kecenderungan dia memakai otak kanan atau otak kiri gitu kan. Nah, pemimpin yang sangat kanan gitu kan, pasti imajinasinya sangat kuat gitu kan. Kemudian mungkin kata-kata yang dibanggakannya adalah kata-kata Einstein gitu, bahwa imajinasi lebih penting daripada pengetahuan gitu. Baik. Tapi kan sebetulnya imajinasi yang baik adalah imajinasi yang juga berdasarkan pengetahuan. Karena kan akan terbawa kemana-mana sebuah company, sebuah unit kerja atau sebuah perusahaan ketika pemimpinnya tidak punya pengetahuan tentang perusahaannya sendiri. Jadi kalau ngomongin soal itu, jadi seorang pemimpin harus nggak hanya sok tahu. Betul. Tapi dia juga punya banyak pertimbangan dan harus melihat gitu ya. Iya. Oh, ini sebelum mengambil keputusan Iya. seperti. Selanjutnya Mas, tadi nanti kan ada nanti disebutin diam, usul. Nah, Ya. itu saya mau tanya nih, saya masih penasaran apa sih maksudnya. Tapi kita harus jeda break dulu Oh, ya Mas iya. ya. Oke. Dan tetaplah bersama kami, Kilas Indonesia Pagi akan kembali hadir setelah pariwara berikut ini. Welcome back. You're still watching Kelas Indonesia Pagi, and we are talking about the dictionary of meeting participant. Jadi hal-hal apa yang bisa kita ambil dari sebuah rapat, analogi dan juga hal-hal yang berguna. Kata Mas tadi sempat kita bawa bisa menilai seseorang dari karakternya ketika bergabung dengan satu meeting. Terlambat berarti dia tidak menghargai dirinya dan waktu orang lain. Meja juga itu sangat berpengaruh. Konseptual. Selanjutnya tuh ada kata diam, Mas. Some say that silent is gold. Diam itu emas. Kalau di sini apa nih maksudnya diam? Kan diam itu emas kalau mungkin di kuburan gitu ya. Oke. Tapi kalau di ruang rapat gitu kan, orang diam itu di sini kita terjemahkan diam itu adalah cara yang paling mistik untuk mengemukakan usul gitu. Karena apa kan? Orang dihadirkan dalam sebuah rapat, yang diharapkan bukan kehadirannya saja gitu, tetapi bicara itu usulnya gitu kan. Usulnya apa gitu. Nah, kalau misalnya sekarang diam, bagaimana bisa kreatif gitu, bagaimana bisa mengemukakan gagasan. Nah, ini mungkin tidak semua orang punya kapabilitas berbicara yang sangat baik gitu ya. Walaupun misalnya seorang manajer misalnya dituntut harus punya speaking yang sangat baik. Tapi misalnya untuk bagaimana menjembataninya supaya orang diam juga bisa difasilitasi untuk membicarakan usulnya. Ini ada beberapa tips yang menarik, misalnya ketika saya juga di perusahaan internasional bekerja, itu sebelum rapat, misalnya sehari sebelum rapat, orang sudah mengumpulkan misalnya 10 good ideas. 10 good ideas? Iya, jadi 10 misalnya usul yang menurut dia sangat baik terhadap agenda yang akan dibicarakan. Nah, bayangkan kan, misalnya kalau itu tertulis atau lewat email atau sekarang misalnya lewat messengers gitu kan, orang menjadi sangat terfasilitasi gitu, walaupun misalnya dia tidak punya kecakapan untuk berbicara di depan umum atau di depan beberapa orang, tetapi usulnya sudah kita bisa tampung. Oke, dengan cara tadi 10 good ideas. Iya, misalnya 10 good ideas seperti itu. Nah, Mas, lagi-lagi bahwa ketika kita dalam satu meeting, kita nggak boleh diam. We have to speak up. Mengeluarkan ide-ide kita. Dari situ juga kelihatan nggak sih, Mas, bahwa percaya diri seseorang tuh diukur ketika dia
mengusulkan sesuatu atau ketika dia berbicara daripada diem, berarti kalau diem berarti dia nggak pede gitu. Betul. Sangat sangat baik, sangat bisa dilihat gitu ya. Baik. Karena apa? Orang itu ada yang menghindar, cara hidupnya itu menghindar gitu kan, menghindari malu, menghindari penghinaan orang, menghindari misalnya dia sendiri ketakutan gitu. Oleh karena itu dia lebih baik diam. Tapi ada orang yang misalnya spontan pun bisa langsung kan mengeluarkan ide, mengeluarkan apa gitu. Nah, kalau misalnya meeting itu adalah pengeluaran ide-ide, diam itu menjadi tidak penting di dalam sebuah meeting. Jadi kita peserta meeting juga biar dilihat bosnya dong, bahwa memang si anak murid ini, pegawai ini, bawahannya ini memang paham nih dengan kerjaannya seperti itu. Iya, betul gitu. Dia bisa, ya setidak-tidaknya itu juga apa yang mempengaruhi penilaian bos nggak sih Mas ketika dalam meeting kita berbicara gitu? Bisa sangat karena apa ya? Orang sendiri diwakilkan untuk meeting, misalnya apalagi yang meeting-meeting yang lebih besar atau keluar perusahaan, pasti bosnya sudah melihat bahwa orang yang mana yang akan dikirim bisa merepresentasikan perusahaan tersebut. Iya, tidak mungkin misalnya semau-maunya, setebak-tebaknya gitu. Pasti akan diambil yang paling mewakili. Mas, membuat diri untuk punya keberanian, encourage ourselves punya keberanian untuk berbicara itu punya tips nggak Mas? Seperti apa? Ya, sebetulnya berbicara itu jangan diberati. Jangan diberati. Iya, jangan diberati dalam arti pikirannya bahwa itu harus ilmiah, harus seperti apa gitu kan. Karena apa gitu? Dalam pembicaraan apalagi di rapat ya, tidak terlalu informal gitu kan. Itu sebetulnya tidak memerlukan cara berbahasa yang seperti apa gitu. Yang penting ide. Gitu kan. Orang bisa melihat bahwa idenya ada gitu kan. Atau misalnya karena orang itu kan berpikir asosiatif. Kalau misalnya ada sesuatu yang nyambung dengan ini, oh iya bagus misalnya. Bisa orang lain yang bisa menyambungkan. Oleh karena itu sangat penting adanya brainstorming. Ya, jadi setiap orang mengemukakan usulannya, mengemukakan pendapatnya gitu kan. Dari satu orang yang mungkin hanya berbicara satu atau dua kata. Baik, seperti itu. Lalu kata berikutnya nih, tadi terlambat meja diam. Selanjutnya adalah ada kata usul. Iya. What is all about? Nah, ini sangat penting juga nih, sangat penting juga karena usul itu sering dikatakan sesuatu yang dimunculkan, tetapi ketika dimunculkan itu menjadi tanggung jawab orang yang mengusulkan. Baik. Nah, ini sangat berbahaya sekali gitu. Kalau bahasa Jawanya sing usul sing mikul. Sing usul sing mikul. Iya. Jadi kan ini menghambat yang tadi. Baik. Misalnya hampir sama nilainya nanti dengan ide, dengan diam. Karena apa gitu? Karena ini menghambat sekali gitu. Orang kalau misalnya harus diberati ketika dia berbicara dan dia harus bertanggung jawab terhadap nanti gitu kan pekerjaannya itu, semua orang pasti akan diam, tidak akan berinisiatif gitu. Ngapain saya kalau misalnya saya harus berbicara dan nanti menambah pekerjaan begitu kan? Saya juga nanti. Iya, saya juga gitu kembalinya gitu. Nah, itu harus dicegah supaya bahwa yang namanya usul itu menjadi sangat bebas. Istilahnya nanti ada sesi tertentu gitu kan untuk pembagian tugas ya, job description terhadap ini. Seperti itu ya. Iya. Lalu selanjutnya adalah berbicara. Iya. Ya, sering sekali dalam satu meeting yang kita dapati adalah banyaknya peserta meeting bukannya bicara soal pekerjaan tapi bergosip, Mas. Iya. Gimana tuh? Nah, itu. Jadi biar trafficnya bahwa satu meeting itu trafficnya adalah gagasan, idea. It's not gossiping. Gitu. Ya, kita mungkin harus strict gitu ya. Harus ngasih tahu sama pemirsa ini bahwa berbicara itu sebuah tindakan yang bisa menggolongkan orang, bisa mengklasifikasikan orang. Misalnya pertama, orang kerdil, itu pasti bicaranya soal orang lain. Ya, soal orang lain gitu kan, apalagi tambah negatif-negatifnya. Yang kedua, orang rata-rata itu membicarakan kejadian-kejadian. Jadi yang dibicarakan tuh kejadiannya seperti apa gitu, how-nya seperti apa gitu. Nah, yang orang hebat sebetulnya, orang yang juga sangat penting ada di dalam rapat itu adalah orang yang membicarakan ide, gitu, membicarakan gagasan. Baik, Mas Far. Kita jeda lagi. So someone good is someone who is talking about the ideas, not talking about someone else atau kejadian atau apapun itu ya, tapi lebih ke ide seperti itu. Dan tetaplah bersama kami, kita akan menggali lagi bagaimana apa saja yang harus kita sikapi dalam satu meeting. Tetaplah bersama kami di Kilas Indonesia Pagi.
Anda di segmen terakhir di dialog ini dan masih membahas The Dictionary of Meeting Participant, masih bersama dengan motivator muda, Mas Ferry Faruk. Iya. Mas Ferry, tadi Iya. sempat yang saya singgung bahwa di awal, bahwa seringkali meeting dijadikan bukan media untuk brainstorming atau menyalurkan ide, tapi trafficnya berubah, jadi gossiping. Iya. Nah, gimana tuh Mas? Nah, sebetulnya ada sebuah notulensi yang baik ya, itu memakai misalnya ada satu tool yang sangat baik, misalnya mind map. Jadi mind mapping, yes. gitu kan. Nah, mind mapping itu kan adalah mapping untuk usulan, bukan untuk orang-orang. Nah, kalau kita membicarakan orang nanti aja terakhir, dalam arti ini tugasnya siapa gitu. Baik. Jadi bukan belum apa-apa orang, keluhan tentang orang gitu kan. Keluhan tentang tidak bekerjanya seseorang. Itu atau nanti mungkin ditaruh di saingan. akhir. Betul. Itu bukan taruh di akhir, artinya kalau kita berbicara tentang orang, berbicara tentang job description aja. Oke, jangan personally ya. Bukan personally Iya, gitu baik. kan. Jadi don't take it personally. Nah, sekarang lebih baik kalau di mind map, kan ada ininya ya, ada apa namanya? Ada softwarenya misalnya. Itu kan kelihatan. Orang yang misalnya membicarakan orang akan ditempatkan di mana kan bingung sendiri. Tapi kalau membicarakan ide, itu dia akan nyambung dengan struktur rapat itu. Baik, seperti itu ya. Iya. Jadi memang harus dimulai dengan tadi mind map tadi ya. Iya. Supaya meeting itu berjalan dengan Betul. baik. Dan kalaupun mau membicarakan seseorang, lihat kualitas kerjanya, bukan personalinya. Betul. Oke. Lalu kita berlanjut ke kata selanjutnya adalah rapat. Rapat. Rapat di sini maksudnya apa, Mas? Iya. Nah, rapat ini bisa diartikan banyak. Jadi setiap orang punya dendam tersendiri, punya kemenarikan tersendiri tentang rapat gitu. Bahkan ada unit-unit kerja tertentu yang kalau bisa diistilahkan PMR gitu. Kerjaannya memang rapat gitu. Nggak ada pekerjaan lain sepertinya. Nah, ini rapat itu bisa diartikan yang pertama itu tempat dan waktu berkumpul yang pasti, Baik. tetapi tidak pasti apa yang akan dibicarakan atau tujuannya. Oke. Gitu. Karena apa? Biasanya kan undangan rapat itu sangat informal misalnya. Dibiasakan misalnya kita kumpul jam sekian di sini. Tapi orang tidak dikasih tahu ini bicara tentang apa ya gitu. Nah, sehingga orang tidak efektif masuk ke sana. Gitu kan? Tidak bersiap pekerjaan apa yang harus dia siapkan atau data apa yang harus disiapkan gitu kan. Itu yang pertama. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi rapat itu sebetulnya sama dengan agenda. Kalau agendanya belum ada, ngapain kumpul? Oke. Gitu. Nah, yang kedua itu rapat itu adalah tempat yang paling bergengsi dari bawahan untuk memberikan alasan-alasan mengapa suatu pekerjaan belum dikerjakan. Biasanya begitu. Gitu. Menagih tugas. Nah, artinya gini, ya si bosnya nanti itu juga ini tempat rapat itu adalah tempat yang paling strategis menurut dia itu untuk menagih begitu. Baik nggak sih, Mas? Nah, itu sebenarnya tidak. Karena apa gitu kan? Apalagi kita di Indonesia ya, misalnya budayanya budaya yang tidak agresif, memperlihatkan bahwa di muka umum orang lain bekerja atau tidak bekerja gitu kan, perform atau tidak gitu. Nah, manajemen yang baik adalah ketika misalnya bisa didekati dengan secara personal gitu kan, masih secara personal bisa didekati, kenapa misalnya dalam sebuah rapat. Nah, harusnya rapat itu ya istilahnya tidak menyentuh sampai ke hal-hal orang lain bisa dipermalukan di Mas Ferry, ya. the last one ya, keputusan. Ya, keputusan. Ya. Ini apa maksudnya, Mas? Ya, ini keputusan itu kan sangat penting. Karena apa gitu? Kalau rapat kemudian tidak memutuskan apa-apa, itu hanya brainstorming. Baik. Nah, brainstorming itu kalau dalam rangkaian pengembangan gagasan, itu hanya di awal saja bolehnya. Jadi tidak boleh di tengah-tengah, tidak boleh di akhir. Nah, di akhir itu harus menghasilkan keputusan. Nah, keputusan ini adalah tugas yang jelas dan relevan yang harus dikerjakan masing-masing peserta rapat. Jangan sampai misalnya tugasnya juga sudah ada, tetapi siapa yang mengerjakan tidak pernah jelas juga. Itu juga sangat berbahaya karena nanti rapat selanjutnya siapa yang mengerjakan ini ya gitu. Notulensinya mana gitu. Nah, ketika kita bacakan notulensinya yang ada daftar pekerjaan, tetapi siapa yang mengerjakan tidak tahu. Jadi seperti itu ya, Mas. Iya. Mas Ferry, terima kasih. Oh iya, sangat pendek ya. Sangat pendek. Next week, Mas. Iya, oke. Banyak sekali bahasan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Ya, terima kasih untuk hari ini. Dan pemirsa, tentunya kita bisa mengambil satu filosofi dari kata rapat, bahwa memang dari kata rapat yang diurai tadi, kita bisa mempelajari bahwa kita harus speak up, stand up untuk memperbaiki kualitas kerja nantinya, dan juga bisa menghargai rekan kerja. Saya Herjino Syaputra, tetaplah bersama kami di Kelas Indonesia Pagi. Thank you.